Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan juga keselamatan sehingga bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan presentasi pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinda Rindiani. Saya selaku moderator pada kelompok pada hari ini. Adapun anggota kelompok dari saya, yakni yang pertama, Muhammad Hamdan selaku pemateri ataupun penyanyi materi yang pertama. Anggota yang kedua, Yuliana Nur Indasari selaku pemateri ataupun penyaji yang kedua. Anggota yang ketiga, Taufik Ali Nur Rahman sekaligus juga sebagai pemateri ataupun penyaji materi yang ketiga. Dan anggota yang terakhir yakni Rina Rindiani sekaligus penyaji ataupun pemateri yang keempat. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan melaksanakan presentasi mengenai liabilitas. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian liabilitas, karakteristik liabilitas, dan jenis-jenis liabilitas. Yang pertama adalah pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan pada pihak lain dengan cara melakukan outflow sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Jadi di sini liabilitas itu adalah utang ataupun sebuah kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan. Lalu untuk yang kedua ialah karakteristik liabilitas. Di sini karakteristik liabilitas ada 4. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas mewajibkan entitas pada pihak lain, juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan, menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan sesuai permintaan atau terjadinya peristiwa tertentu. Lalu untuk jenis-jenis liabilitas itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, liabilitas kontingensi atau kewajiban kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah utang potensial yang keberadaannya bergantung pada peristiwa mendatang dan biasanya tidak semua pengusaha mengambilnya. Contohnya seperti gugatan hukum dan garansi produk. Lalu yang kedua ialah liabilitas lancar atau kewajiban lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas jangka pendek atau utang yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari setahun. Contohnya itu adalah utang, beban yang harus dibayar, dan lain-lain. Lalu untuk yang terakhir ialah liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar adalah utang yang jangka panjang yang harus dibayarkan dalam waktu itu lebih dari 12 bulan atau setahun. Contohnya itu seperti utang obligasi, utang hipotek, utang bank, ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Nur Indasari, NPM 718221276. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi atas liabilitas. Yang pertama ada pengakuan. Kewajiban atau liabilitas dapat diakui pada saat keharusan mengikat akibat transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Mengikatnya keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Berikut 4 kaidah pengakuan untuk menunjukkan pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama ada ketersediaan dasar hukum. Dalam hal ini, faktur pembelian dan tanda penerima barang adalah dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Yang kedua, ada penerapan konsep dasar konservatisme.
Penjabaran teknik kriteria keterandalan seperti rugi dapat diakui segera tetapi tidak dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak. Yang ketiga ada substansi ekonomi transaksi. Kewajiban dapat atau bahkan harus diakui jika secara substantif sewa guna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran. Yang keempat, keterukuran nilai. Maksudnya adalah kewajiban tersebut datang secara pasti dan nilai rupiahnya dapat diukur. Kemudian yang kedua ada pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban itu pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan perolehan aset atau timbulnya biaya. Perolehan aset dapat berupa penguasaan barang dagang atau aset non moneter lainnya yang terjadi pada transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga ada penilaian. Jika pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya kewajiban, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat setiap terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Kemudian yang keempat ada pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Kemudian yang kelima ada penyajian pengungkapan. Secara umum kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ali Nurzaman, NPM 717221198. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, yang selanjutnya akuntansi pajak atas liabilitas. Klasifikasi liabilitas dimaksudkan untuk kepentingan pengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan pendanaan. Liabilitas dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama liabilitas jangka pendek, yang kedua liabilitas jangka panjang. Baik, yang selanjutnya beban bunga pinjam bank. Setiap entitas yang akan melakukan pengembangan usaha akan selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaannya. Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan entitas dengan melalui utang bank. Utang bank akan memiliki proses yang berbeda pada sisi perpajakan. Akan muncul jika entitas tersebut memiliki deposito. Pembahasan kali ini didasarkan pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 46 PJ 41995. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 ketentuan perpajakan dalam biaya bunga pinjaman dalam penghasilan perhitungan pajak entitas. Yang pertama, biaya bunga pinjaman diperbolehkan dengan jumlah tertentu. Artinya,
jumlah rata-rata utang bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata deposito yang dimiliki. Kemudian yang kedua, biaya bunga pinjaman tidak diperbolehkan sama sekali. Artinya, jika jumlah rata-rata utang bank setara atau kurang dari jumlah rata-rata deposito yang dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu biaya bunga pinjaman tidak yang diperbolehkan dengan syarat dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak penghasilan final. Kemudian yang kedua, adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku. Kemudian yang terakhir, yaitu dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.